Mari kita simak bagaimana konsekuensi orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis sahih, perhatikan baik-baik. Ini rumus bagaimana membangun hubungan baik muamalah terhadap sesama. Dan inilah inti dari cara makan. Perhatikan baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Ternyata rumus membangun hubungan baik kepada manusia agar kita betul-betul diakui beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, kepada surga dan neraka kita iman itu semua. Ternyata rumus pertama Rasulullah bilang, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik aja. Kalau nggak ada, diam. Kita ini terkadang apa, nyerocos, gibah, gosip. Ini yang membuat banyak orang ini tidak dikatakan karena apa? Dia memakan saudaranya sendiri dengan apa? Menggibahnya, memfitnahnya, naudzubillah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau nggak ada diam. Karena tidak ada di pembicaraan, nah tambah-tambahin. Awalnya bagus sih, ketemu ada di maksud dan tujuannya nih, ibu datang ke tetangga, bagus sih. Tapi karena habis di pembahasan ini lanjut lagi deh. Tapi akhirnya mulai ceritakan yang lain, menceritakan orang lain. Naudzubillah. Inilah kenapa hati-hati itu, karena kata Rasulullah yang paling banyak penghuni nerakanya bukan wanita sebenarnya, kebetulan jin yang banyak gosipnya. Kan ini kata Rasulullah, ini yang banyak yang menjatuhkan wanita. Hati-hatinya harus kita jaga. Bahkan sekarang bukan cuma lisan, tapi juga tulisan. Apa yang kita tulis di sosial media? Di mana? WA story, apalagi Facebook, apalagi Telegram, Instagram, hektogram, sentigram, kilogram, itu nih. Apalagi sosmed terbaru sekarang yang muncul? Perusahaan Meta itu siapa ya? Threads, ada lagi tuh sosmed terbaru. Banyak orang update di sana. Sampai-sampai dia cuma war terus, dia cuma mancing terus, perang terus. Banyak yang terjadi seperti itu. Mohon maaf, ini yang menjadi penyebab nih. Hati-hati. Saya pernah sebuah riset, ada riset pribadi. Ini terjadi pada diri saya pribadi. Izin cerita. Jadi di tahun 2011, mungkin ibu tahu, saya pernah maju di sebuah konsentrasi politik waktu itu. Saya waktu itu membuat 2 akun Facebook. Facebook pertama itu semuanya hal positif, dakwah yang baik-baik, perkataan yang baik-baik aja. Tidak nasinggung pemerintah, tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu, semuanya bagus-bagus. Nah, sedangkan akun Facebookku yang satunya itu dada pasti kritis, cerita yang betul-betul pokoknya gas di situ. Bayangkan 2 Facebook saya yang punya, sama-sama saya yang ketik, tapi bedanya perlakuan dengan ini. Apa yang terjadi? Ternyata semua teman Facebookku yang di sini tidak ada pernah transaksi bisnis lagi. Saya kehilangan rezeki potensi miliaran gara-gara saya singgung terus hal-hal yang negatif. Tapi di sini masya Allah berdatangan orang-orang mengundang, misi seminar, beli produk, join partner, jadi bisnis, join bisnis sama kami. Masya Allah, ternyata gara-gara ucapan saja ternyata mempengaruhi potensi rezeki. Banyak di antara ini gampang sekali dikasih panas-panas. Baru baca ini, itu dong, baru itu dong, langsung. Kan bisa gitu tuh. Kita panas juga tuh, karena ikut-ikutan tuh. Baru kita akhirnya juga ikut-ikutan marah, dipancing sedikit langsung marah, sumbu pendek. Baru dikasihnya, langsung ininya, sumbunya pendek, cepat sekali meledak. Terlalu cepat ini, terlalu cepat terpancing emosinya. Maka hati-hati. Apa rumusnya kata Rasulullah? Wal yakul khairan. Berkata yang baik saja. Kalau tidak ada mantobi, paham, diam. Nah, ini ada sebuah simulasi. Saya kebetulan beli minuman bersoda. Ada di sini yang suka minuman bersoda? Satu orang.
Ya, kita mandi. Ya, ini dua orang. Ya, ini tutup di kira ya, karena tidak endorse kan. Jadi sengaja memang supaya tidak endorse. Oke, sini ya, sini. Di sini. Nah, pegang satu. Nah, ini kita tahu nih sifatnya ini memang bersoda. Ada saling berhadapan. Ya, sekarang kasih lomba nih. Gucang nih. Jangan dibuka. Jangan dibuka dulu, nanti tidak ada buka-buka. Jangan dibuka. Kita tetap dibikin saja ini cara pegangnya begini. Oke. Baru lomba kita kasih goceng ini sekecil-kecilnya. 1, 2, 3. Terus. Sudah. Oke. Tahan Mina. Jangan dibuka Mina. Kita oke. Jadi baik. Ini contoh. Ada tuh orang kalau sudah dipancing, dia kira goceng. Tenang ya, tenang. Sekarang lihat tidak baik. Apa yang terjadi kira-kira kalau saya buka ini? Yakin? Serius? Kita mau buka gini. 1, 2, 3. Yang dibuka kita kan? Kita. Kasih lihat kita. Buka ke sini. Itu meledak ini. Ada keluar kan? Ya ada keluar. Sebentar. Untuk kita itu masih baru saya beli tadi di warung. Sampai saya cari di mana di warung. Ada yang jual begini ya. Oke. Dulu. Ada keluar busa-busa? Ini perumpamaan. Kalau ada yang pancing Timara, tiba-tiba meledak, langsung bersuara. Busa-busa nih ya. Tapi lihat ini dikasih tenang sedikit. Rumusnya apa? Kasih tenangi pikiran kan. Jadi buru-buru ambil kesimpulan. Jadi buru-buru marahi istri tak. Tenang-tenang dulu. Itu istri kita itu bisa saja capek sekali mencuci baju, nah urus anak, baru tiba-tiba pancingnya marah ya. Kalau marah diam. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika istrinya marah, dia lakukan? Diam. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apakah ini akan berbusa atau tidak? Ketika dia diamkan dulu sejenak, tidak buru-buru dia mengungkapkan sebuah kesimpulan. Nah, pikir dulu. Amma kiro ini pikiran, jangan langsung kita ucapkan kalau kita tidak sakit. Karena apalagi kalau mohon maaf ini bapak-bapak yang gampang mengucapkan kata talak sama istrinya, bercanda ataupun serius jatuh talaknya. Ini hati-hati. Ada itu biasa suami-suami tengah kok bahaya. Padahal itu syaitan sedang bergembira tepuk tangan, baru setelah itu pergi tidur lagi sama-sama. Padahal sudah posisinya hati-hati, harus terujuk cepat. Gara-gara apa terlalu gampang berucap padahal tidak semestinya, diam aja. Jangan pernah mengambil kesimpulan pada dua perkara, kata Ali bin Abi Thalib. Saat kita lagi emosi, lagi marah, dan saat kita lagi sedang sangat bahagia, karena tidak sadar kita. Karena emosinya lagi rendah sama tinggi. Harus dalam kondisi sadar. Nah, sekarang kalau lagi itu bismillah. Ini sudah tenang ini toh? Tenang nih. Nah, lihat nih. Busanya banyak atau tidak itu? Tidak. Lebih banyak mana busanya? Begitulah perumpamaan orang. Minum ya, bismillah. Oh ya, pergi tidur di sini. Kembali. Harus gitu. Ustaznya juga harus konji sebentar. Jadi perumpamaan ini mudah-mudahan jadi sampel apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat haditsnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Iya, kalau tidak ada nih kata-kata yang baik mau disampaikan. Sepakat? Setuju? Lanjut. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW melanjutkan masih di hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, masih sama.
Siapa yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka. Rasulullah menyampaikan, "Fal yukrim jar," hendaklah dia menghormati tetangganya. Jangan sampai bunyi bunyi keras dan mengganggu, apalagi sudah malam hari. Memuliakan tetangga, karena tetangga itu keluarga terdekat, betul? Dia bahkan disebut dengan keluarga, bahkan lebih dekat lagi daripada keluarga kita yang sehubungan darah tapi jauh tinggal. Ini yang setiap hari kita temui. Bahkan ketika meninggal dunia, siapa yang bakal datang pertama kali? Siapa yang urus jenazah? Siapa yang telepon keluarga yang lain, tetangga-tetangga yang lain? Siapa? Itulah tetangga. Karena tetangga ini luar biasa. Ada sebuah kisah nyata, Masya Allah. Kisah ini dialami di zaman Rasulullah SAW di Madinah. Waktu Nabi sudah hijrah, ada sebuah kenyataan menarik. Nabi SAW dihadiahkan oleh Raja Mesir seorang dokter. Jadi ini dokter diutus oleh Nabi supaya merawat dan menjaga orang-orang Madinah yang sakit. Karena Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, lama di Madinah sampai meninggal dunia Rasulullah SAW 13 tahun. Nah, hari pertama dokter ini bertugas, dia mencari orang sakit keliling nih ke pelosok-pelosok. Tidak ada yang sakit di Madinah. Masya Allah. Akhirnya esok harinya masuk. Hari kedua cari lagi, tidak ada yang sakit. Dokter ini bingung, mana orang sakit? Tidak ada. Dia sudah keliling, dia cari dari rumah ke rumah, dia bertanya, ada orang sakit, ada orang sakit. Jasa kesehatan, ada yang jasa kesehatan, jasa endorse. Ini jasa kesehatan. Dia keliling. Hari ketiga cari lagi, tidak ada. Sampai 1 pekan tidak ada yang ditemukan sakit. Ini dokter dia sudah ditugas oleh Nabi cari orang sakit di Madinah. Minggu pertama tidak ketemu, pekan pertama tidak ketemu, masuk pekan kedua, masyarakat muslimin, ada yang ditemukan sakit? Tidak ada. Sampai masuk pekan kedua belum ada yang sakit ditemukan oleh dokter ini, tabib ini. Sampai pekan ketiga masuk tidak ada yang sakit, belum ditemukan orang sakit. Sampai masuk 1 bulan, bulan pertama cari tidak ada yang sakit, 1 bulan penuh. Subhanallah, kira-kira ajaib gak? Kira-kira 1 bulan ada warga tidak pergi ke posyandu, tidak pergi ke puskesmas, tidak pergi ke rumah sakit. Ajaib tidak? Itulah kemuliaan yang ternyata Rasulullah SAW sudah bawa dengan Quran. Bulan pertama masih dicari tuh, sampai bulan kedua cari lagi, tidak ada yang sakit, masyarakat muslimin, tidak ada yang sakit. Masuk bulan ketiga tidak ada yang sakit, sampai 1 tahun. 1 tahun 360 hari tahun Hijriyah, pas ini Muharram ini kan? Ternyata langsung mengadu tabib ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah lemah dan capek. Saya cari orang sakit di sini tidak ada. Kalau di Mesir banyak. Karena dia orang Mesir, dihadiahkan sama Raja Mesir. Nah, bertanya pasti dokter, apa rahasianya? Masya Allah. Jawabannya kita akan temukan di kisah nyata kurang lebih 13 abad setelahnya, yakni di tahun 1900-an. Ada seorang dokter di Amerika mendatangi sebuah desa namanya Roseto. Jadi ada Pennsylvania, sebuah provinsi state di Amerika namanya Pennsylvania. Ada desa di sana namanya Roseto. Kalau di sini desa apa di sini? Kelurahan apa di sini? Nah, ini kecamatan Sobogo masih kan? Nah, ibaratnya itu Pennsylvania provinsinya, ini Sulawesi Selatan. Nah, terus Roseto itu desanya, kelurahannya. Jadi ada satu kelurahan itu diteliti oleh dokter, namanya ini dokter Byrne. Nah, dokter ini 11 tahun berada di kelurahan tersebut di desa Roseto. Dia cari orang sakit, itu jarang sekali ada yang sakit. Meninggal dunia jarang sekali di bawah usia 65 tahun. Rata-rata di atas 65 tahun. Tidak ada yang ditemukan penyakit diabetes di warga Roseto. Tidak ada yang ditemukan penyakit stroke, asam urat dan sebagainya.
Rata-rata umurnya panjang-panjang di sana. Lalu yang menarik adalah tidak ada angka kriminal, tidak ada angka pencurian, perampokan, pembunuhan di Rosetta itu dibandingkan di negeri di Amerika yang lain, di kota-kota yang lain, di provinsi yang lain, di state yang lain. Tapi ternyata di Rosetta ini berbeda dengan seluruh kelurahan di desa-desa kota-kota yang lain di Amerika. Sampai akhirnya dia bingung menemukan apa kira-kira rahasianya. Datanglah temannya, Stewart Ward. Datang, dia langsung membantu Dr. Bahar dan dia melihat kebingungan dan sudah pusing ini Dr. Bahar untuk mencari apa ini penyebabnya, kenapa panjang-panjang umurnya ini di sini. Sampai akhirnya dia pun membantu kurang lebih cuma 1 bulan. Dia melihat, oh ternyata penyebabnya bukan karena faktor makanan. Ada yang bilang bahwa faktor makanan menyebabkan penyakit, ya itu salah satu. Tapi ternyata ini tidak terjadi di sini. Bukan karena faktor makanan, bukan. Lalu faktor kurang olahraga, bukan juga ternyata. Bukan juga, itu sudah disatukan. Sampai akhirnya kesimpulannya jelas. Ternyata ini budayanya yang luar biasa. Ini kalau ada yang keluar dari rumahnya, lalu dia ketemu dengan tetangganya, dia tidak langsung lewat begitu saja. Ada yang biasa itu jutek. Ayo Ji, begitu Ji, muka jutek. Ayo Ji. Padahal ada tetangganya pas di pintu rumah situ, ada dia. Ternyata mereka ini kalau berpapasan, dia berhenti, say hello, lalu apa? Ngobrol. The power of ngobrol, the power of bicara dulu, ngobrol dulu, saling sapa. Lalu dia lewat, senyum, luar biasa. Itu ternyata budayanya. Nah terus ada lagi budaya yang lain. Nah, ternyata satu rumah itu biasa memasakkan untuk tetangganya, dan tetangganya yang masakkan untuk rumah yang ini. Lalu yang ketiga, ternyata dalam satu rumah itu tinggal 3 generasi. Ada kakek, ada anaknya, sama cucunya. Ternyata 3 sebab ini, silaturahimnya luar biasa. Ternyata itu sudah terjawab 13 abad sebelumnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi bilang, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah apa? Hendaklah tali silaturahim. Apa itu tali rahim? Hubungan kasih sayang di antara kita. Belum lagi dengan keluarga, tetangga, kerabat, itu luar biasa. Ternyata ini yang menyebabkan jarang ada orang yang sakit. Jadi kalau kita ada sakit-sakitan, coba jenguk tetangga. Bukan kita yang dijenguk, kita yang jenguk tetangga ada sehat. Kan lucu? Iya, ini serius. Coba. Karena mungkin kita jarang jumpa, kita jarang. Karena terlalu sibuk dengan kantor. Saya bilang, ya Allah, sampai anak sendiri pun di rumah itu tidak pergi, karena sampai di rumah main HP nih. Jadi istrinya sudah kayak gimana? Kayak kita seperti robot. Kita jadi robot. Tahu mandi sudah, pergi ke makan, pergi pulang, pergi begitu dia terus. Melupakan ini kehidupan ngobrol, komunikasi dengan istrinya, anaknya, tetangganya, melupakan. Pas tinggal lagi, tidak pernah muncul tiba-tiba meninggal nama dia, dimandikan. Halo, ibu. Jadi mulai nih sekarang suruh suami kamu bersama tetangganya. Tadi kalau kita ya rajin di ngobrol. Suami tadi. Kalau ibu-ibunya yakin dan percaya, ya, insya Allah. Nah, terus kenapa masjid menjadi tempat terbaik untuk ngobrol setelah sholat? Jangan langsung buru-buru langsung pergi. Diam dulu, ngobrol-ngobrol dulu, baru kita pergi. Supaya apa? Ada namanya. Ini rahasia yang kedua, sehingga kenapa kita bisa hidup bahagia di dunia ini sampai kita bawa ke akhirat. Ini rahasia yang kedua yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu rahasia yang terakhir, masyarakat muslimin, ini yang terakhir. Rasulullah SAW masih menyambung dengan hadis yang masih diriwayatkan oleh sosok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan jadi hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifah." Fal yukrim dhaifah. Hendaklah memuliakan tadi tetangga. Ini apa kira-kira? Tamu. Kita sekarang ini sudah mulai bergeser budaya. Kalau ada datang misalnya tamu, apalagi buruh, biasa dikasih nginep di mana? Di hotel.
bukan di rumahnya. Ini ada pergeseran sebenarnya budaya kita ini. Mulai menghindari rumahnya di tempat menginap. Mungkin karena ya mungkin takut dibilang berantakan yang sebenarnya tidak. Justru di zaman Nabi SAW itu menjadi budaya. Di Dubai, kenapa Dubai menjadi salah satu negara terkaya di dunia, bahkan mengalahkan negara-negara Eropa? Terkaya itu Dubai. Ternyata ada budaya yang luar biasa di Dubai, diriset langsung oleh Nasdiri. Di Dubai itu, kalau ada tamu yang datang, itu boleh masuk ke dalam rumahnya, terserah mau ngapain, makan apa, tidurnya, dan batasnya ternyata itu 3 hari. Jangan ditanya apa maksudnya datang. Dan ini diamalkan di zaman Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang dikunjungi oleh seorang sahabat yang lain. Itu cuma mencari tahu kenapa ini orang disebut oleh Nabi masuk ke dalam surga. Dikunjungi, didatangi sampai nginap 3 malam, dan ini sebagai tuan rumah tidak tanya apa maksudmu datang. Jadi jangan tidur tanya maksudnya kalau datang ini baru hari pertama. Ini baru hari pertama ini diusir. Belum itu tanya maksudnya, kecuali dia langsung menyampaikan saya ada maksud dan tujuan dan sebagainya. Apalagi kalau dia musafir yang jauh. Nah di Dubai ternyata budayanya adalah 3 hari itu adalah haknya tamu. Makanya di sana itu rumahnya itu sudah standby untuk di kulkasnya makanan yang nikmat. Jadi bukan memang nih habiskan memang nih semua. Jadi memang kita harus memuliakan tamu. Standby memang karena kita ini tidak membudgetkan untuk itu, padahal tamu yang datang itu membawa rezeki masyarakat muslimin. Membawa rezeki masyarakat muslimin. Kita lupa dengan budaya ini. Kampung-kampung kita tuh ingat nggak? Bagaimana di kampung kita ini kita punya kakek nenek, keturunan sebelumnya, masya Allah. Mereka ini memuliakan tamu yang datang. Bahkan napotongkan ayamnya, pakai kambingnya napotongkan ke. Kita ini apa yang dipotong? Tagihan listrik apa cara? Kuku. Jadi ternyata biarkan tamu itu datang. Makanya kenapa kita harus standby, siapkan anggaran, bukan hanya anggaran pendidikannya anak tak, bukan hanya anggaran untuk jadinya istri tak, tapi anggarkan juga ketika ada tamu yang tiba-tiba datang. Dulu nggak ada sosmed, jadi nggak perlu janjian, datang aja, datang. Makanya memang rumah kita itu baiti jannah. Rumahku adalah surgaku, dan bukan cuma surga buat kita, surga buat yang datang. Apa jadinya kalau terasa seperti surga? Kira-kira layak gak kita dapat surga yang lebih baik lagi di akhirat? Tentu nih di dunia saja kita sudah buat dia jadi surga itu rumah, apalagi di akhirat masyarakat muslimin. Masuk akal? Masuk akal. Jadi kalau kita mau mendapatkan surga yang sesungguhnya di akhirat, kasih jadi surga dulu di rumah kita. Siapkan mantong minuman yang kita siapkan nanti kalau tiba-tiba datang tamu yang kopi, siapkan memang stoknya 1 dos, kasih banyak-banyak minggu dan tetap pokoknya standby memang nih. Beras terjangki, tiba masa tiba akal mau harus pergi dulu. Siapkan memang ya. Ternyata itu rahasianya. Jadi budaya melayani tamu ini banyak yang hilang di masyarakat kota. Ini yang hilang. Karena kenapa mereka datang ke kota merantau hanya untuk cari uang, orang kirim ke kampung. Jadi ini tidak sungguh-sungguh pindahin. Dia cuma sungguh-sungguh dengan kampungnya, padahal enggak. Kalau Nabi pindah, tidak pernah kembali ke kampungnya untuk mati di sana, enggak lagi. Enggak pernah lagi para sahabat mati di Mekah, enggak. Tapi betul-betul serius sampai meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat lihat kuburnya di mana? Di Madinah, masyarakat muslimin. Di Madinah. Sampai lihat apa yang terjadi dengan Madinah, menjadi kota yang begitu, masya Allah. Madinah itu kota yang tidak seperti London, tidak seperti New York, tidak seperti dengan kota-kota yang lain. Bersahaja sekali tuh Madinah. Anda kalau ke Madinah itu masya Allah, tenangnya luar biasa, tenang sekali. Kalau Anda lihat keramaian di Jakarta dan sebagainya sebagai kota terpadat setelah New York itu Jakarta, Anda ke Madinah itu luar biasa, tenang sekali. Makanya Madinah ini kenapa menjadi negeri, menjadi sebuah kota yang dimuliakan oleh Allah SWT, sampai disebut salah satu dari kota yang diharamkan, dilarang berbuat apapun, jadi sehingga betul-betul suci. Ternyata Madinah ini sudah didoakan, masya Allah. Maka
kita bisa menciptakan surga sebelum surga yang sesungguhnya itulah rumah kita, baiti jannati. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah menyiapkan ini, maka hubungan dengan sesama, muamalah kita, maka ini menjadi penyebab. Karena ada satu dosa masyarakat muslimin dan muslimah yang tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dosa misalnya, dosanya misalnya kita dosa, anggaplah dosanya kita meninggalkan sholat dan tidak puasa. Kalau kita minta ampun, dimaafkan oleh Allah, pasti dan pasti dimaafkan. Karena Allah Maha Ghafar wa Ghafur. Allah Maha Pengampun dan Maha menerima ampunan. Tapi kalau kita berbuat salah kepada sesama, mohon maaf, minta ampun kepada Allah, tidak bisa dimaafkan sampai untuk balikan haknya orang yang telah kamu rebut miliknya. Misalnya sandalnya di masjid, sandal tak warna biru, baru kita tukar dengan warna merah yang baru. Mohon maaf, sampai di hari kiamat itu ditagih. Itu tidak akan dimaafkan kalau tidak ada yang punya itu. Maka hati-hati, karena haknya orang kita ambil, tidak dimaafkan kalau sampai kita minta maaf. Tapi tidak cukup dengan minta maaf, kan? Kasih kembali. Iya, makanya pencuri itu mohon maaf itu beda dosanya. Makanya naudzubillah mudah-mudahan tidak terjadi di kampung kita, tidak terjadi di negeri kita, apalagi terutama di kelurahan kita ini, ya. Jadi kita berdoa semoga kita semua ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan ihsan di dalam hati kita. Ada rasa diawasi, ada rasa di mana kita diperhatikan, ada CCTV yang selalu memantau. Kadang kita ini kalau CCTV-nya dunia kita lihat canggihnya itu luar biasa. Ini luar biasa, tapi ada CCTV yang setiap detiknya 4D, 4 dimensi. Dari sudut manapun, nah perhatikan. Kalau CCTV cuma satu arah aja, mungkin bisa disembunyikan di sini atau pegang. Itu CCTV di sana. Tapi mohon maaf, hati-hati, itu sudah melihat dari 4 dimensi. Jadi kita tidak bisa kemana-mana. Mohon maaf, itu haknya orang harus dikembalikan. Haknya orang harus dikembalikan. Jadi mudah-mudahan dengan rumus yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat, kita laksanakan. Siap? Ada hadiah ini belum cukup adil. Coba saya mau kasih teka-teki. Teka-tekinya adalah apa urutan yang telah kami sampaikan, Ustaz sampaikan tadi. Yang pertama, siapa yang tahu? Bukan. Hari Rasulullah bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut." Ustaz tidak dapat. Betul, itu yang pertama. Jadi berkata yang baik atau diam. Nah, kenapa kira-kira urutannya Nabi sampaikan? Fal yaqul khairan aw liyasmut, fal yukrim jarah, fal yukrim dhaifah. Kenapa urutannya berkata yang baik atau diam? Lalu hendaklah memuliakan tetangga, lalu hendaklah memuliakan tamu. Kenapa harus mulai dari diri? Karena semua masalah itu karena kita yang kasih besar-besar. Setelah itu, kalau baik menderita, pasti akan melebar, meluas. Mulai dari tetangga, orang terdekat. Untuk siapa lagi? Istri dan orang-orang di rumah. Nah, kalau tetangga tak baik itu biasa kita tidak siap dengan kedatangan tamu yang dari luar, yang dari jauh. Sehingga apa? Kalau kita memperbaiki sesuatu mulai dari perbaiki diri, lalu keluarga, lalu lingkungan sekitar, baru yang datang yang dari jauh datang ke kampung kita. Itulah kenapa Rasulullah SAW menyampaikan untuk kita mulai dulu, kita yang jaga mulut kita. Insya Allah kalau mulut kita jaga, Allah akan berikan keselamatan di dunia dan akhirat. Baik, masyarakat muslimin wal muslimah, izin kami akan tutup dengan doa. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Ustaz tadi, insyaallah kami meminta kepada masyarakat muslim dan muslimah untuk kita sama-sama menundukkan pandangan, lalu kita coba abaikan dulu semua chat WA, fokus dengan Allah. Kita sama-sama akan mendoakan diri kita, mendoakan almarhum
lalu kita mendoakan keluarga dan semua yang ada di sekitar kita. Jadi tolong untuk tenang. Jadi insya Allah kalau doa kita satu orang yang khusyuk di sini terima semua doanya ini. Satu orang saja mewakili, tapi dari tahu siapa yang khusyuk, jadi khusyuk semua nanti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rabbana, kami memujimu ya Allah. Kami mengawali setiap doa kami, permintaan kami, hajat kami dengan memujimu ya Allah. Bagi yang engkau ajarkan kepada hamba-hamba pilihanmu, para nabi dan rasul, maupun yang engkau tuliskan di dalam kitab-kitabmu ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, kirimkanlah salam dan salam salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, khulafa ar-rasyidin, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan hingga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman ya Allah. Rabbana, ya Rabb, engkau maha ghafar, engkau maha ghafur, engkau maha pengampun, lagi maha penerima ampunan ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, kami banyak salah ya Allah, dosa kepada diri kami sendiri ya Allah. Kami melampaui batas ya Allah. Kalau bukan engkau yang mengampuni dosa-dosa kami, maka siapa lagi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami ini zalim pada diri kami ya Allah. Kami zalim kepada orang-orang di rumah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kami mengingat seluruh dosa-dosa kami yang lalu. Kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah dengan siksa-Mu ya Allah. Tapi kami pun rindu dengan surga-Mu ya Allah. Maka izinkan kami ya Allah memasuki surga-Mu ya Allah dengan segala ampunan-Mu, sehingga kami merasa tenang, mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang memasuki dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighar. Kami punya orang tua ya Allah. Kami punya kakek ya Allah. Kami punya para pendahulu ya Allah, para pahlawan kami ya Allah. Begitu pula dengan sosok kakek, ayah, paman, tetangga, Bapak Safarudin dan Nakku bin Haji Basiran Kareng Romo ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terimalah seluruh amal solehnya ya Allah, dan ampuni segala amal salahnya ya Allah. Karena sungguh ya Allah mereka membutuhkan doa kami, mereka membutuhkan cahaya di dalam kuburnya ya Allah. Mereka membutuhkan amal jariah yang terus mengalir dari doa-doa kami ya Allah, baik doa dari anaknya maupun doa dari tetangganya maupun kerabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimah yang ada di tempat ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami punya anak, kami punya ponakan, kami punya anak-anak didik ya Allah, kami punya murid, kami punya siswa, kami punya santri ya Allah. Jadikanlah mereka penerus kami ya Allah, jadikanlah mereka pemimpin di masa depan ya Allah. Jadi kalau mereka yang mendoakan kami ya Allah, jangan sampai kami meninggalkan generasi yang tidak lebih baik daripada kami. Kami meninggalkan generasi yang lebih baik ya Allah. Karena kami juga membutuhkan doa-doa mereka ketika kami berada di dalam alam kubur, alam barzah ya Allah. Kami pasti lemah di sana, kaku tubuh kami, tapi tidak bisa menggerakkan lagi seluruh anggota badan kami. Roh kami telah Engkau ambil ya Allah, Engkau bawa ya Allah. Sedangkan tubuh kami yang terbujur kaku dalam kubur nanti sampai dimakan oleh seluruh hewan-hewan yang ada di sana, raya apapun itu ya Allah. Kami tidak bisa lagi menggerakkannya untuk beramal di dunia ini. Kami sadar ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Maka izinkan kami mencetak generasi terbaik ya Allah. Apalagi besok insya Allah di masjid kami di Jabal Taqwa akan ada milad ya Allah untuk anak santri kami. Mudah-mudahan mereka terus menjadi penerus untuk negeri kita yang tercinta ini, negeri kami yang tercinta ini, dan juga daerah kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan ya Allah.
Berikanlah kami keberkahan ya Allah, kesuksesan ya Allah di dunia, begitu pula kesuksesan ya Allah, keberkahan ya Allah di akhirat ya Allah. Dan jauhkanlah kami ya Allah, hindarkanlah kami dari pedihnya api yang begitu panas ya Allah, yakni pedihnya api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, masyarakat muslimin, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita sekalian. Kami mau mengucapkan mohon maaf pada kesalahan di setiap penyampaian yang baru saja terlontarkan. Kalau ada kelebihan, ada kebaikan, itu semua datangnya dari Ar-Rahman. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Masyarakat muslimin dan muslimah, jika ingin menyimak ceramah-ceramah kami yang lainnya, di sini ada yang punya YouTube, ada yang punya YouTube, semua punya ya. Silakan cari nama kami, mudah-mudahan kami juga bisa menjemput amal jariah lewat ilmu yang bermanfaat yang kami sampaikan. Kita cari ini nama Sarwandi Eka Sarbini atau nama depan saja Sarwandi. Insya Allah kita ada banyak manfaat di video, baik itu ilmu agama, ilmu bisnis untuk anak-anak muda supaya tidak minta-minta lagi sama orang tuanya. Itu namanya ilmu penafkahan, ilmu public speaking supaya pede dalam berbicara. Ada banyak manfaat di sana, dan juga ada banyak sosial eksperimen di mana kita bisa melihat masyarakat kita yang terkini satu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tapi tolong ya jangan lupa subscribe. Ya, kalau setiap nonton jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Baik, kita tutup sama-sama dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.